Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Dan 3 jenius klan Sun lainnya menangani 4 jenius 6 klan yang berada di alam mulia tingkat 1. Kalian bisa bersenang-senang dengan 4 orang itu. Serahkan 2 pimpinannya ke aku, kata Qin San melalui transmisi suara pada Sun Liu dan 3 jenius klan Sun lainnya. Usai mendengar itu, bibir atas Sun Liu terlihat terangkat kemudian menghilang dari tempatnya melayang dengan pedang yang sudah berada di genggamannya. Dia kemudian muncul di depan salah satu jenius 6 klan udah menyapukan pandangannya mencoba mencari peluang untuk melarikan diri. Pria ini adalah jenius dari klan Sui. Wajahnya langsung memucat saat melihat Sun Liu sudah muncul di depannya dengan pedang spiritual yang terayun ke arahnya. Tak ada lagi rekannya yang akan membantunya. Matanya mencoba mencari rekannya yang paling dekat, namun satu persatu dari mereka kini dihadang oleh jenius klan Sun lainnya. Sisa Hualing dan Byogu yang masih melayang tenang tanpa seseorang yang menjaga mereka. Matilah! Teriak Sun Liu dengan pedang yang sudah terayun. Pemuda dari klan Sui itu hanya bisa ikut mengangkat senjata spiritualnya dan meladeni Sun Liu. Namun tingkatan alam mereka berbeda satu tingkatan, membuat pemuda itu bisa dilukai oleh Sun Liu hanya dalam 2 gerakan. Satu tangannya berhasil dipotong oleh Sun Liu. Darah terpercik kemana-mana dari bekas potongan tangannya. Hal itu tak membuat Sun Liu mengendurkan serangannya. Dia malah kembali bergerak dengan pedangnya dan kembali mengayunkan ke bagian tubuh vital pemuda klan Sui itu. Qin San sendiri yang awalnya melayang tenang kembali menghilang saat melihat Hualing dan Byogu mencoba mendekati garis arena. Mau menyerah? Tidak semudah itu, katanya kemudian muncul tak jauh di depan Hualing dan Byogu. Tinjunya sudah terkepal dan terayun ke depan. Energi yang menyeruak dari tubuh Qin San bahkan membuat kedua pemuda yang jadi lawannya itu terlihat ketakutan. Bagaimana mungkin ada orang dengan energi setebal ini, batin Hualing sambil menarik harta pertahanan dari dalam cincin penyimpanannya. Qin San sama sekali tak peduli ketika melihat sebuah kubah cahaya tiba-tiba terbentuk melindungi tubuh Hualing dan Byogu. Pukulannya mendarat di kubah itu menghasilkan ledakan besar. Retakan terlihat jelas pada kubah cahaya itu sebelum menguap begitu saja. Tatapan Hualing dan Byogu membeku melihat harta pertahanan keduanya yang digabungkan bahkan dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Bagaimana dia melakukannya, batinnya. Sayangnya sudah telat untuk memikirkannya. Qin San tak memberi kesempatan pada keduanya untuk banyak berpikir. Dia kembali datang dengan tinju yang terayun. Bunuh! Suara Qin San menggema bagaikan malaikat pencabut nyawa di teling 2 jenius itu. Sambil menggigit bibir mereka, keduanya akhirnya hanya bisa ikut mengangkat senjata spiritual mereka dan diayunkan ke arah Qin San. Duar! Ledakan besar menggema dari dalam arena. 2 tubuh terlihat terhempas ke bawah. Namun belum juga sampai di daratan, Qin San sudah kembali muncul dan menghantam tubuh keduanya dengan tinju mengarah ke atas. Hal itu membuat tubuh Hualing dan Byogu kembali terlempar. Namun kali ini terlempar ke atas bagaikan rudal, keduanya benar-benar sudah tak berdaya. Mereka seperti kehabisan energi setelah pukulan Qin San mendarat di tubuh mereka. Sun Liu dan 3 jenius klan Sun lainnya sendiri sudah menyelesaikan pertarungan dengan menghabisi 4 jenius 6 klan di alam mulia tingkat 1 yang tersisa. Mereka kini melayang tenang melihat Qin San seperti sedang bermain voli dengan dirinya sendiri. Setiap kali tubuh Hualing dan Byogu terlempar ke atas, Qin San akan kembali muncul dan memukul mereka ke arah bawah. Saat belum mencapai daratan dia akan kembali muncul dan memukul keduanya ke atas. Pemandangan ini membuat semua orang bergidik ngeri. Hualing dan Byogu sudah tak lagi berdaya namun Qin San masih saja mempermainkannya. Di atas panggung utama, Patriark Hua bahkan terlihat tak tahan lagi.
Dia berdiri dan menatap tajam ke arena. Anak muda, jangan berlebihan. Atau kamu akan merasakan sesuatu nantinya, ancamnya. Qin San yang ada di dalam arena dan mendengar itu menoleh dengan tatapan tajam. Kamu mengancamku, Duar. Usai mengatakan itu dia langsung meledakkan tubuh Hualing dan Biogu tanpa sisa kemudian melayang tenang sambil menatap tajam ke arah Patriark Hua. Patriark Sun sendiri juga mulai berdiri dengan aura yang ikut meluap. Lancang, siapa yang memberimu keberanian ancam jeniusku yang sedang berada di dalam arena? Teriaknya. Wajah Patriark Hua memerah layaknya kepiting rebus, begitu juga 5 patriark klan lainnya dari kelompok 21. 36 jenius dari 6 klan ini mati di dalam arena klan Sun. Kematian jenius mereka akan menarik mundur klan mereka setidaknya puluhan tahun ke belakang. Mereka bukanlah bagian dari 7 klan terkuat yang begitu mudah mendapatkan bakat muda di antara keturunan anggota klan mereka. Semua yang diikutkan pada turnamen ini adalah jenius mereka yang terbaik. Janji peningkatan klan secara menyeluruh dari klan Wui dan klan Nuan menjadi pendorong bagi mereka untuk terlibat dalam konspirasi yang dibangun 2 klan itu. Namun nyatanya, situasi terbalik kini terjadi pada mereka. Akibat ikut serta dalam konspirasi itu, mereka malah terancam ditarik mundur menjadi klan yang jauh lebih lemah beberapa puluh tahun ke depan. Bagaimana 6 patriark ini tak merasa marah? Melebihi rasa marah mereka, penyesalan sebenarnya jauh lebih besar di dalam diri mereka saat ini. Meski marah dengan situasi klan mereka di turnamen tahun ini, namun 6 patriark ini tahu mereka tak akan mungkin melepaskan kekesalan mereka pada klan Sun yang telah membantai jenius-jenius mereka. Bagaimanapun, klan Sun masih jauh lebih besar dibanding mereka. Bahkan jika 6 klan itu bersatu untuk perang terbuka dengan klan Sun, mereka tetap tak akan mungkin bisa mengimbangi kekuatan menyeluruh klan Sun. Mereka lebih-lebih tak akan mungkin bisa meminta pertanggungjawaban klan Wui dan klan Nuan. Mereka tak akan sanggup berurusan dengan salah satu klan terkuat, apalagi jika harus berurusan dengan 2 klan terkuat. 6 pria paruh baya ini hanya bisa terdiam dalam kesengsaraan mereka, saat mereka semua sedang larut dalam kekejaman yang ditampilkan Qin San dan 4 jenius klan Sun lainnya. Di arena lainnya, gabungan 5 klan dari kelompok 21 yang sedang menghadapi klan Nan, memilih untuk menyerah. Meski hanya menghadapi 4 jenius klan Nan, namun mereka benar-benar dibuat kesulitan. Klan Nuan memang memiliki 2 peserta dengan alam mulia tingkat 2 yang lolos ke babak kedua. 2 orang itu benar-benar menyulitkan para jenius dari gabungan 5 klan. Meski mereka unggul jauh dari segi jumlah, namun basis kultivasi tertinggi di antara mereka hanyalah berada di alam mulia tingkat 1. Di arena klan Li dan klan Seng, pertarungan juga sudah memasuki situasi kritis. 2 belah pihak masih terus melancarkan serangan dengan beberapa peserta sudah memilih meninggalkan arena dan mundur dari pertarungan. Di arena klan Li, dari 4 peserta mereka yang bertahan di babak keempat, 1 peserta mereka saat ini kembali memilih meninggalkan arena dan menyerah setelah terluka parah akibat serangan di dadanya. Meski demikian, 3 jenius klan Li yang tersisa masih melakukan perlawanan ketat. Di kubu sebelah, juga tersisa 5 jenius yang masih bertahan dengan beberapa luka di tubuh mereka. Di arena klan Seng, pertarungan akhirnya selesai setelah jenius andalan klan Seng, Seng Fu, mengeluarkan harta terkuat miliknya. 8 jenius dari 5 klan yang menantangnya memilih berhamburan keluar saat merasakan tekanan dahsyat dari harta yang dikeluarkan Seng Fu. Harta ini sebenarnya disiapkan Seng Fu di babak ketiga, namun dia terpaksa mengeluarkannya di babak kedua karena situasinya yang tak memungkinkan bagi anggota klannya. Dia tentu tak ingin melaju ke babak ketiga sendirian tanpa anggota klannya yang lain. Jika itu terjadi, tentu dirinya akan menjadi bulan-bulanan klan terkuat lainnya. Prioritasnya saat ini hanyalah bagaimana membawa anggota klannya yang lain menuju babak ketiga. Setelah beberapa saat semua pertarungan akhirnya selesai di semua arena, klan Li, Nan dan klan Seng akhirnya berhasil melaju dengan susah payah. Di antara 4 klan terkuat yang mendapat tantangan di babak kedua ini,
hanya klan Sun dan klan Nan yang kembali meloloskan lengkap anggota mereka yang memasuki babak kedua ke babak ketiga. Sementara klan Li dan klan Ling masing-masing kekurangan satu anggota klan yang terpaksa mundur di babak kedua karena terluka setelah menghadapi serangan dari para penantang mereka di babak kedua. Saat ini, hari sudah kembali gelap. Peserta dari 4 klan yang masing-masing menempati satu arena masih berdiri di dalam arena mereka. Termasuk Qin San dan 4 jenius klan Sun lainnya, di antara 4 arena, tentu saja arena klan Sun yang paling menarik perhatian. Di 3 arena lain, hanya ada 2 korban jiwa. Sementara di arena klan Sun, semua penantang mereka mati tak tersisa. Qin San, Sun Liu dan 3 jenius klan Sun lainnya benar-benar tak memberi toleransi sedikit pun pada peserta dari 6 klan yang menantangnya. Qin San dan para jenius klan Sun ini tahu, jika 6 klan ini pada dasarnya adalah klan yang sudah dimanfaatkan oleh klan Wui dan klan Nuan untuk mencelakai mereka. Karena itu tak ada alasan bagi mereka untuk diampuni. Peserta dari klan Sun tahun ini benar-benar memperlihatkan kekejaman mereka. Mereka tak segan membunuh jika diprovokasi berlebih. Sepertinya babak ketiga akan lebih menarik, kata salah satu penonton dari kelompok 21. Rekannya yang berdiri di sampingnya ikut menimpali. Menurutmu klan apa yang masih berani menantang mereka? Aku tak menyangka jika mereka, klan Sun masih bisa berbicara banyak tahun ini. Padahal mereka hanya memiliki kultivator terkuat di alam mulia tingkat 2, kata penonton lainnya. Tetua pertama klan Nuan nampak kembali muncul di atas 4 arena. Dia melayang rendah dengan cahaya samar di tubuhnya. Babak kedua sudah berakhir. 4 klan terkuat yang mendapat penantang berhasil menuntaskan tantangannya dan melaju ke babak ketiga. Seperti turnamen 5 tahun lalu, kali ini babak ketiga final hanya akan diisi oleh 7 klan terkuat, katanya. Setelah diam sejenak, dia kembali melanjutkan kalimatnya. Babak ketiga akan langsung kita mulai demi memaksimalkan waktu pelaksanaan. Apalagi ada agenda besar yang sedang menanti semua klan tersembunyi setelah turnamen ini, katanya dengan suara yang menggema. Kalimatnya itu sontak membuat Patriark Nan, Patriark Li dan Patriark Zheng kembali berwajah masam. Melanjutkan langsung ke babak ketiga berarti tidak memberikan kesempatan pada jenius mereka untuk menyerap energi lebih banyak terlebih dahulu serta mengembalikan kekuatan mereka. Patriark Zheng nampak berdiri dari kursinya kemudian mengeluarkan kalimat sanggahan. Aku meminta pelaksana tahun ini bisa sedikit melonggarkan waktunya. Beri waktu pada para jenius yang melalui babak kedua untuk mengembalikan kekuatan mereka. Minimal 3 kali kaca pasir waktu menghabiskan isinya, pintanya. Dia tahu, teknis semacam ini biasanya diatur oleh pelaksana, sehingga tak ada alasan baginya untuk memprotes dengan keras. Tetua pertama klan Nuan nampak melirik ke Patriark Nuan. Melihat respon Patriark Nuan, tetua itu lalu menjawab permintaan Patriark Zheng. Maafkan aku Patriark Zheng, sepertinya, aku sulit memenuhi permohonan Anda. Kami sebagai pelaksana sudah mengukur waktu dengan tepat. Kami tak ingin menggunakan banyak waktu di turnamen ini, karena kami masih harus mempersiapkan banyak hal untuk menuju dunia luar, katanya mencoba mencari alasan. Cih, jangan jadikan itu alasan. Aku tahu klan Nuan tanpa penantang di babak kedua, sehingga aturan ini tentu akan menguntungkan kalian. Tapi apakah dengan jumlah istirahat kalian yang panjang masih tak cukup untuk mengalahkan jenius kami? Yang hanya meminta beberapa saat untuk merenggangkan otot mereka. Bantah Patriark Nan. Maafkan aku Patriark Nan. Kami sudah bersepakat soal ini, jawab tetua pertama klan Nuan lagi. Dia bertahan dengan keputusan yang sudah diambil oleh klan Nuan. Melihat 3 patriark hanya bisa berwajah masam, Patriark Nuan terlihat tersenyum mengejek sambil mencoba melirik wajah Patriark Sun. Namun dia tak melihat sedikit pun keresahan dalam diri kompetitornya itu. Kenapa dia begitu tenang? Sepertinya, dia benar-benar sangat mengandalkan jenius bertopengnya itu. Cih, lihat saja, babak ketiga ini akan menjadi kuburan bagi semua jeniusmu, batinnya sambil melirik dengan kebencian Patriark Sun.
Aku tidak akan menyampaikan ulang aturan di babak ketiga. Secara garis besar hampir sama dengan babak kedua. Pertarungan akan dilakukan antar klan hingga keluar satu klan sebagai pemenang turnamen tahun ini. Aku akan mempersilahkan 3 klan yang sebelumnya lolos ke babak ketiga tanpa melalui tantangan di babak kedua untuk menyetorkan kertas tantangannya ke tetua yang sudah berjaga di area yang sudah ditentukan, kata tetua pertama klan Nuan mulai mempersilahkan perwakilan klan Ling, klan Wui dan klan Nuan untuk menyetorkan nama klan yang akan mereka tantang. Tetua yang menerima surat tantangan dari 3 klan nampak mulai melayan dan mendekati tetua pertana klan Nuan dan menyerahkan gelas kayu yang berisi kertas gulungan tantangan dari 3 klan tadi. Jenius 4 klan yang baru lolos dari babak kedua, klan Sun, klan Li, klan Nan, klan Seng dan klan Nan nampak menatap penuh keingintahuan surat tantangan yang akan dibacakan tetua pertama klan Nuan. Mereka semua tentu berharap menjadi klan yang tak mendapat tantangan pada kesempatan pertama ini. Bagaimanapun hanya ada 3 klan penantang sementara mereka yang lolos dari tantangan babak kedua ada 4 klan. Klan Ling menantang klan Seng, kata tetua pertama klan Nuan setelah membuka satu gulungan kertas kecil yang ada di dalam gelas kayu yang diserahkan tetua tadi. Dia kemudian kembali mengambil satu kertas kecil lainnya. Klan Nuan menantang klan Sun, katanya dengan suara yang menggema. Para pendukung yang hadir terdengar riuh mendengarnya. Mereka terdengar bertepuk tangan saat mendengar tantangan klan Nuan dibacakan. Bagi mereka, hal menarik saat ini adalah pertarungan klan Sun. Penampilan yang disuguhkan Qin San di 2 babak sebelumnya menarik perhatian orang-orang ini. Mulai dari kekuatannya, efektivitas gerakannya hingga kekejaman yang ditampilkan. Hal itu membuat semua penonton dari klan lain sangat menanti bagaimana klan Sun kini akan bertahan saat menghadapi klan Nuan. Bagaimanapun mereka semua tahu, jika salah satu peserta dari klan Nuan sudah berada di alam mulia tingkat 3. Tetua pertama klan Nuan kembali meraih kertas terakhir yang ada gelas kayu itu. Klan Wui menantang klan Sun, kata tetua itu lagi. Semua orang terlihat bingung setelah mendengar tantangan klan Wui. Jadi siapa yang akan benar-benar menghadapi klan Sun? Bukankah tak mungkin jika aturannya masih disamakan dengan babak kedua? Bagaimanapun semua yang lolos di babak ketiga ini adalah 7 klan terkuat, kata salah satu penonton yang terlihat bingung. Tetua pertama klan Nuan nampak menyapukan pandangannya ke seluruh area saat mendengar keriuhan di seluruh tempat. Di atas panggung utama, Patriark Sun sudah menyipitkan matanya. Dia yakin, ini pasti bagian dari konspirasi yang coba kembali dibangun oleh Patriark Nuan dan Patriark Wui. Semuanya, aku mohon untuk diam. Suara tetua pertama klan Nuan kembali menggema menenangkan suara-suara yang terdengar. Setelah hening kembali, dia lanjut, membuka mulutnya. Karena ada 2 tantangan untuk satu klan di babak ketiga, aku akan menyerahkan pembicaraan ini pada 7 patriark klan terkuat. Katanya kemudian berbalik ke arah panggung utama. 7 patriark itu kemudian bersamaan berdiri lalu melayang dan meninggalkan panggung utama. Mereka bertujuh kemudian muncul di bangunan satu-satunya yang ada di kaki gunung Kinan itu. Satu persatu memasuki bangunan itu, kemudian berdiri melingkar di dalam bangunan kosong itu. Patriark Nuan nampak langsung mengambil alih pembicaraan sebagai klan pelaksana tahun ini. Kita memang mesti membahas ini. Aku tidak pernah menyangka jika tantangan di babak ketiga masih akan ada 2 klan yang hanya menantang satu klan lainnya, katanya dengan nada yang terdengar serius. Meski demikian, tidak ada satupun orang di ruangan itu yang percaya dengan kalimatnya. Patriark Sun nampak mendengus mendengarnya, kemudian membuka mulutnya. Patriark Nuan, Anda tidak usah terlalu berputar-putar. Apa menurutmu aku akan percaya dengan kalimatmu itu? Mana mungkin jenius dari klanmu dan dari klan Wui menantang lawan bukan persetujuan dari kalian berdua, kata Patriark Sun melihat ke arah Patriark Nuan kemudian melirik Patriark Wui. Dia tak lagi bisa menahan diri. Sejak awal, klan Sun selalu menjadi target konspirasi 2 klan ini. Jika dia masih diam, apa yang akan ada di benak Patriark klan lainnya? Dia bukan meragukan kekuatan jeniusnya.
Apalagi di antara peserta yang dia utus ada Qin San yang menurutnya pelindung klan Sun, memiliki kekuatan yang tak terukur. Patriark Sun, tolong jaga ucapanmu. Jangan sampai kamu akan memancing perselisihan. Aku tidak terima kamu menuduh klan Wui mencoba menargetkan klan Sun. Memangnya apa untungnya bagi klan Wui? Ini hanya turnamen antara jenius. Sejak dulu aku memang menyerahkan sepenuhnya soal penilaian lawan pada mereka sendiri. Setidaknya itu akan menjadi pembelajaran bagi mereka, kata Patriark Wui yang terlihat kesal. Cih, kamu mungkin bisa mengelak, namun faktanya, aku tahu semuanya. Apa kamu kira aku juga tidak tahu konspirasi yang kalian bangun dengan 6 klan dari kelompok 21 yang menantang jenius klanku di babak kedua? Kata Patriark Sun. Dia tak menyembunyikan sedikit pun kekesalannya. Sudah terlalu lama dia menahan kekesalannya di turnamen ini, aura di tubuh Patriark Nuan tiba-tiba meluap. Begitu pula pada tubuh Patriark Wui. Tak ingin kalah, aura Patriark Sun juga meluap tak terkendali. Benturan aura 3 Patriark ini bahkan membuat getaran pada bangunan itu dan bisa dirasakan dengan jelas oleh semua orang yang sedang menunggu keputusan pembicaraan mereka. Sepertinya pertemuan mereka memanas. Patriark Sun pasti sedang berselisih dengan Patriark Nuan atau dengan Patriark Wui. Bagaimanapun sejak awal, mereka selalu memprovokasi Patriark Sun, kata salah satu Patriark dari kelompok 21 di atas panggung utama. Patriark Hua dan Patriark Bio nampak tersenyum merasakan benturan aura dari arah bangunan area netral ini. Mereka tahu jika Patriark Nuan dan Patriark Wui memang sengaja memancing amarah Patriark Sun agar memiliki alasan dalam membuat permusuhan dengan klan Sun. Dengan begitu, saat mereka mengambil tindakan pada klan Sun, tak akan ada pertanyaan berlebihan dari klan terkuat lainnya dan dari kelompok 21. Di area para jenius, Qin San terlihat menyipit merasakan luapan aura dari bangunan yang menjadi tempat pertemuan para Patriark. Sepertinya Patriark Sun tak bisa lagi menahan dirinya, batinnya. Meski demikian, dia memilih diam. Qin San tak ingin terlalu mengontrol keputusan Patriark Sun. Dia harus sadar dengan posisinya di klan Sun yang hanya pendatang. Dia hanya berharap Patriark Sun bisa segera menyadari jika dirinya akan masuk perangkap 2 klan itu jika meladeni di dalam bangunan itu. Patriark Ling, Patriark Nan, Patriark Li dan Patriark Seng nampak berusaha menenangkan ketiganya. Kalian hanya membuatkan kedamaian yang terbangun ribuan tahun di area terbatas akan hancur, jika kalian meneruskan ini. Ada baiknya turnamen ini dihentikan saja, jika ini hanya menimbulkan perpecahan, kata Patriark Nan. Semua klan lain tentu tak ingin perpecahan itu terjadi. Meskipun bukan mereka yang akan berselisih, namun dampak jangka panjangnya akan ikut mereka rasakan jika tak ada lagi kedamaian di area tersembunyi ini. Mereka bukannya peduli dengan klan Sun. Mereka sama sekali tak peduli jika klan Sun hancur. Hanya saja mereka tak ingin menjadi salah satu pihak yang akan menerima dampak dari perselisihan ini. Betul, sebaiknya kalian menenangkan diri dan kita mencari solusi dari masalah ini. Bukankah kita sudah merubah aturannya sebelum turnamen ini dilaksanakan? Itu berarti kita masih bisa merubah aturannya untuk menyenangkan kalian semua, kata Patriark Ling yang ikut mencoba menengahi masalah. Matahari mulai bergerak turun. 7 Patriark dari klan terkuat yang awalnya melakukan pertemuan tertutup di bangunan satu-satunya yang ada di area terlarang itu mulai terlihat muncul di panggung utama. Mereka semuanya kembali duduk di kursi masing-masing. Qin San yang berada di area para jenius klan Sun, tersenyum saat melihat Patriark Sun akhirnya bisa menahan diri di pertemuan itu. Dia sudah tahu keputusan dari pertemuan antara Patriark itu, setelah Patriark Sun mengirimkan transmisi suara padanya pasca keputusan itu. Bagi Qin San, dia sama sekali tak mempermasalahkan aturan yang akan digunakan. Bagaimanapun dia sangat mengandalkan dirinya bisa membawa klan Sun sebagai pemenang setelah melihat kekuatan lawan-lawannya di babak ketiga ini. Tetua pertama klan Nuan kembali melayang rendah di atas arena yang ada di depan panggung utama. Tatapannya menyapu seluruh orang yang hadir di area itu. Aku sudah mendapatkan kesepakatan dari 7 Patriark klan terkuat.
Babak ketiga tahun ini akan mengalami perubahan aturan signifikan. Setelah melalui pembicaraan 7 patriark, maka diputuskan babak ketiga ini akan dilakukan pertarungan dalam satu arena yang sama antara 7 klan. Semua klan akan memasuki arena secara bersamaan dan akan dilakukan pertarungan bebas di dalam arena. Namun setiap peserta berhak membangun koalisi maupun kelompok di dalam arena baik dengan anggota klan sendiri maupun dengan anggota klan lainnya, jelasnya. Tetua itu terus menjelaskan panjang lebar aturan teknis di babak ketiga ini berdasarkan keputusan 7 patriark klan terkuat. Usai menyelesaikan penjelasannya, dia mulai memanggil para jenius dari 7 klan terkuat yang berhasil memasuki babak ketiga. Klan Sun masih menyisakan 5 orang pesertaannya, klan Ling ada 6 orang, klan Wui sebanyak 7 orang, klan Nuan juga memiliki utusan 5 orang yang sampai ke babak ketiga, serta klan Nan sebanyak 4 orang, klan Li dan klan Seng masing-masing 3 jenius. Qin San mulai berdiri dari posisi duduk bersila kemudian berjalan menghampiri Sun Liu bersama 3 jenius klan Sun lainnya yang akan menemaninya di babak ketiga. Tuan Muda Sun, aku harap Anda masih bisa mengikuti arahanku, kata Qin San mengingatkan. Dia memiliki tebakan, bukan tidak mungkin jika 6 klan lainnya menyatu untuk menghabisi mereka. Tentu saja Tuan Muda Qin. Kami akan selalu mendengarkanmu, kata Sun Liu yang sejak awal selalu menurut bersama jenius klan Sun lainnya terhadap pengaturan yang diberikan oleh Qin San. Sun Liu mulai melayang diikuti oleh Qin San dan 3 jenius klan Sun lainnya. Mereka kemudian mengarah ke arena yang disiapkan oleh panitia sebagai tempat 7 klan akan melakukan pertarungan bebas. Ahli formasi dari 7 klan juga sudah membuat bendera formasi serta memperluas arena yang akan digunakan. Satu persatu bendera formasi telah digeser untuk memberikan ruang yang maksimal untuk pertarungan di babak ketiga ini. Jenius klan lain juga mulai melayang dan mendarat sempurna di dalam arena. Ada 29 jenius muda kini berdiri gagah di dalam arena dengan tatapan menusuk. Beberapa di antara mereka mulai mengeluarkan aura menakutkan untuk mengintimidasi lawan mereka. Khususnya para jenius klan Wui terlihat menyemburkan aura mereka begitu dahsyat, membuat jenius dari klan Li dan klan Seng yang tersisa 3 orang mulai ragu untuk ikut dalam pertarungan bebas ini. Hanya ada satu kawan di dalam arena ini, yakni sesama anggota klan mereka. Sementara peserta dari 6 klan lainnya, semuanya adalah musuh. Wui Song mulai melirik Qin San yang berdiri dengan tenang di samping Sun Liu. Jika sebelumnya, dia menargetkan Sun Liu, namun sekarang target utamanya adalah Qin San. Dia sudah melihat bagaimana ganasnya Qin San di 2 babak sebelumnya. Tatapan menusuk juga datang dari Tuan Muda klan Nuan, Nuan Jiu dan 4 peserta dari klan Nuan lainnya. Bagaimanapun Qin San sudah membunuh salah satu rekan mereka, Nuan Biun di babak pertama. Hal itu membuat kebencian para peserta dari klan Nuan begitu besar pada Qin San. Saudara Ling, aku menawarkan kerjasama denganmu untuk menghabisi peserta dari klan lainnya sebelum kita adu kekuatan di pertarungan terakhir di arena ini. Suara Wui Song tiba-tiba terdengar di benak Ling Mo, peserta dengan kekuatan terbesar di antara para jenius klan Ling. Bagaimana caranya? Tanya Ling Mo membalas pesan suara dari Wui Song. Kamu cukup memberitahu jenius lainnya dari klanmu untuk tidak menyerang dan mencampuri pertarungan jenius klan Wui, balas Wui Song. Ling Mo nampak mengerutkan keningnya mendengar itu. Apa kalian akan menyerang klan Sun? Tanyanya lagi. Setelah mendengar pembenaran dari Wui Song, Ling Mo kembali memberikan jawabannya. Kalau begitu kenapa kita tidak sekalian menyatu lebih dulu untuk menyingkirkan klan lainnya, katanya. Wui Song benar-benar senang mendengar jawaban Ling Mo. Dia memang berharap klan Ling akan bergabung dengan klan Wui dan klan Nuan untuk membereskan klan Sun terlebih dahulu. Sementara klan Nan, klan Li dan Seng, bagi mereka adalah urusan yang mudah untuk ditangani. Tetua pertama klan Nuan terlihat mulai memanggil perangkat arena yang akan menjadi pengawas dan pemimpin pertarungan bebas 7 klan ini. Kali ini, mereka tak hanya melibatkan tetua dari 7 klan terkuat,
namun 10 tetua dari perwakilan kelompok 21 ikut dilibatkan. Ada 17 tetua yang kini menempati beberapa titik di luar arena yang cukup luas itu. Setelah itu tetua pertama klan Nuan kembali membuka mulutnya. Semua perangkat pengawas sudah berada di tempatnya. Pertarungan ini akan diawasi oleh 16 tetua. Aku akan memimpin langsung pertarungan babak ketiga ini, katanya. Dia kemudian menatap 29 peserta yang sudah berada di dalam arena yang berdiri berkelompok bersama anggota klan mereka. Apa kalian sudah siap? Tanya tetua pertama klan Nuan. 29 pemuda di dalam arena termasuk Qin San mengangguk bersamaan. Semua mata kini tertuju ke arena yang luas itu. Mereka seakan menahan nafas menunggu konspirasi apa yang akan dibangun setiap klan di dalam arena. Ini sepertinya akan berlangsung brutal. Aku curiga peserta klan Sun akan menjadi target utama klan lainnya dan akan menjadi klan pertama yang gugur di babak ketiga ini, kata salah satu penonton dari kelompok 21. Saat ini, tetua pertama klan Nuan mulai mengangkat bendera yang ada di tangannya, tanda pertarungan sudah bisa dilakukan. 29 jenius itu langsung melayang berkelompok. Qin San bersama Sun Jiu dan 3 jenius klan Sun lainnya ikut melayang dan melirik pergerakan klan lainnya. 5 peserta klan Nuan ditambah 7 peserta klan Wui dan 6 peserta dari klan Ling tiba-tiba menyatu dalam satu kelompok di depan Qin San dan 4 jenius klan Sun lainnya. Sementara jenius klan Nan, klan Li dan klan Seng juga terlihat memisahkan diri dan saling berhadap-hadapan. Qin San tersenyum mencibir saat melihat 18 orang yang terdiri dari 5 jenius dengan basis kultivasi di alam mulia tingkat 3, serta 3 jenius di alam mulia tingkat 2 dan 8 orang dengan alam mulia tingkat 1 serta 3 orang di alam agung tingkat puncak menatapnya dengan permusuhan. Sepertinya sudah terjalin kesepakatan, setidaknya ini akan lebih memudahkan aku menandai musuh, kata Qin San. Wui Song, Ling Mo, Nuan Jiu dan 2 kultivator di alam mulia tingkat 3 lainnya mulai melayang ke depan mendekati Qin San dan 4 jenius klan Sun lainnya. 5 orang itu kemudian bergerak memisah mencoba langsung menyerang ke arah Qin San. Mereka ingin memisahkan kita. Aku harap kalian akan bijak dalam membuat keputusan. Aku tak akan mungkin bisa melindungi kalian sepenuh waktu. Sebaiknya kalian menyerah dan keluar dari arena saat situasi sudah tak memungkinkan, kata Qin San mencoba mengirimkan suaranya pada Sun Liu dan yang lainnya. Setelah itu dia langsung bergerak ke sisi kanan. Benar saja 5 jenius di alam mulia tingkat 3 ikut berbelok mengejar Qin San. Di belakang Sun Liu dan 3 jenius klan Sun lainnya juga mulai dikepung oleh 14 jenius dari 3 klan lain. Di area lain, pertarungan sengit antara 3 klan, yakni klan Seng, klan Li dan klan Nan juga sudah terjadi. Situasi di dalam arena yang dipenuhi dengan pertarungan membuat para penonton benar-benar dimanjakan. Meski demikian, perhatian mereka lebih banyak tersedot ke arah Qin San yang sedang terlihat terus mencoba mengelak dari serangan 5 kultivator alam mulia tingkat 3. Setiap kali Ling Mo, Wui Song dan Nuan Jiu bersama 2 orang rekan mereka lainnya menyerang, Qin San akan menghilang dan muncul di area kosong lainnya. Hal itu membuat Wui Song terlihat tambah murka karena merasa dipermainkan. Apa kamu hanya bisa berlari seperti ini? Dasar pengecut, kesalnya. Energi di sekitar Ling Mo kembali menyeruak, begitu pula dengan Nuan Jiu dan 2 lainnya. Kelima orang itu lalu terbang memisah dan mencoba menempati area kosong untuk menutup pergerakan Qin San yang terlihat selalu hanya ingin menghindar. Di atas panggung utama, Patriark Wui, Patriark Nuan dan Patriark Ling terlihat melirik Patriark Sun dengan tatapan mengejek. Sepertinya pemuda yang kamu andalkan ini, sedikit lagi akan melayang meninggalkan arena dan meninggalkan 4 rekannya yang sedang setengah mati bertahan, kata Patriark Nuan. Patriark Sun hanya diam mencoba membaca strategi yang dijalankan Qin San. Di babak pertama dan babak kedua, Qin San bertarung dengan gagah berani dan tak pernah berlari terus menghindar seperti ini. Sepertinya dia sedang mempersiapkan sesuatu, batinnya. Sejauh ini dia memang belum mengetahui dengan jelas tingkatan basis kultivasi Qin San.
Hal itu membuatnya memang sedikit khawatir dengan bergabungnya klan Ling dengan klan Wui dan Nuan di dalam arena. Dia sebelumnya menyetujui aturan ini karena tak menyangka jika klan Ling akan setuju untuk menargetkan para jenius klan Sun. Di dalam arena, Qin San yang melihat 5 jenius alam mulia tingkat 3 itu mulai terpiah untuk menutup ruang geraknya, terlihat tersenyum penuh kemenangan. Sejak tadi dia memilih menghindar karena memang berharap 5 orang ini akan memisahkan diri, sehingga dia bisa dengan mudah menghabisi satu persatu dari mereka. Tatapannya tiba-tiba tertuju ke salah satu jenius klan Ling yang berada di sisi kirinya. Dari 5 orang ini, Qin San bisa merasakan jika energi yang berputar di sekitar jenius klan Ling ini jauh lebih lemah dibanding 4 kultivator alam mulia tingkat 3 lainnya. Bunuh, kata Qin San kemudian bergerak dengan silut naga yang muncul di belakangnya. Melihat Qin San yang sudah melakukan inisiatif serangan, membuat 5 orang itu nampak menyipit. 4 orang lainnya langsung bergerak mencoba membantu jenius yang jadi target serangan Qin San, meskipun sangat jelas jika Wei Song dan satu jenius klan Wui lainnya serta Nuan Jiu malah memperlambat gerakannya. Mereka sengaja melakukannya untuk membuat Qin San bisa menangani salah satu dari jenius alam mulia tingkat 3 klan Ling ini. Bagaimanapun, Wei Song tahu, setelah membereskan klan Sun, musuh utama lainnya yang harus mereka singkirkan adalah klan Ling. Kerjasama yang dibangun saat ini hanya karena mereka sama-sama diuntungkan jika klan Sun gugur lebih dulu. Sementara jika salah satu klan Ling terluka, jenius klan Wui dan Nuan tentu saja juga senang, karena itu akan memudahkan mereka usai pertarungan dengan Qin San ini. Sayangnya, strategi Wei Song dan Nuan Jiu sama sekali tak terbaca oleh Ling Mo dan jenius klan Ling lainnya. Wush! Duar! Ledakan menggema saat tinju Qin San sudah bertemu dengan tinju jenius klan Ling yang jadi targetnya. Kabut asap mengepul menutupi area ledakan. Tak lama berselang, 2 tubuh nampak melayang keluar dengan kondisi berbeda. Jenius klan Ling nampak keluar dari ledakan kondisi yang memprihatinkan. Tangannya yang digunakan untuk menghalau tinju Qin San terlihat hancur. Ling Mo, Wei Song, Nuan Jiu dan satu anggota klan Wui lainnya yang berada di alam mulia tingkat 3 tersentak melihat efek benturan barusan antara Qin San dan pemuda yang tangannya hancur tersebut. Wei Song memang berharap Qin San bisa mencelakai jenius klan Ling ini, namun dia lebih senang jika Qin San yang menderita dari benturan tadi. Mereka berempat juga tak menyangka jika kekuatan pukulan pemuda bertopeng ini bisa seberbahaya itu. Di atas panggung utama, Patriark Ling terlihat ikut berwajah masam. Dia tahu jika pemuda klan Sun yang bertopeng ini memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan, namun dia tak menyangka jika jeniusnya yang berada di alam mulia tingkat 3 bahkan dibuat celaka hanya dalam sekali benturan. Di dalam arena, Qin San sama sekali tak membiarkan 4 jenius lainnya kembali menyatu dengan rekan mereka yang tadi terluka. Dia langsung kembali bergerak masih dengan siluet naga di belakangnya. Dengan tinju yang terkepal, Qin San meluncur ke arah pemuda klan Ling yang terluka tadi. Bunuh! Pemuda klan Ling itu terlihat melotot kemudian meluapkan energi pekat dari dantiannya. Tangan kanannya memang sudah tak bisa lagi terangkat, namun dia masih memiliki tangan kiri dan 2 kaki yang bisa digunakan. Namun kali ini dia tak ingin hanya mengandalkan organ tubuhnya, pemuda itu langsung mengeluarkan sebuah golok tebal digenggam erat di tangan kirinya. Energi yang awalnya meluap dan terfokus ke tangan kiri dan kedua kakinya bergerak arah memasuki golok tebal itu. Saat Qin San makin dekat, pemuda itu ikut meluncur ke depan dengan golok yang sudah terangkat. Dia tak percaya pemuda klan Sun ini masih bisa membuatnya kerepotan setelah dia mengeluarkan senjata spiritualnya. 4 rekannya yang lain ikut bergerak dari arah berbeda. Ling Mo menjadi jenius dengan gerakan paling cepat. Bagaimanapun dia tentu tak ingin kekurangan 1 orang di babak ketiga ini. Sebelum kesepakatannya dengan klan Wui berakhir, cahaya keemasan mulai terlihat samar di tubuh Qin San. Melihat jenius klan Ling yang jadi targetnya ikut meluncur ke depan ingin menyambut pukulannya, Qin San tersenyum meremehkan.
Dia memang sengaja menahan basis kultivasinya sejak awal karena ingin memberikan kepercayaan diri pada lawan-lawannya, dengan begitu dia akan mudah mengacaukan mereka. Saat jaraknya dengan pemuda klan Ling yang sudah menyalurkan semua potensinya ke golok tebal miliknya makin dekat, sebuah belati muncul di tangan kiri Qin San. Dia kemudian mempercepat gerakannya dan tiba di depan pemuda itu. Tangan kiri pemuda klan Ling yang memegang golok diayunkan kuat dan langsung menargetkan organ vital Qin San. Qin San ikut menggerakkan belati di tangan kirinya mencoba menghalau serangan golok tebal pemuda klan Ling itu. Melihat belati kecil yang digunakan Qin San, pemuda klan Ling itu tersenyum meremehkan. Dia yakin, belati itu tak akan bisa menghalau sedikit pun laju serangan dengan golok tebalnya. Wush! Duar! Ledakan menggema saat belati suci milik Qin San berbenturan dengan golok spiritual tingkat suci milik jenius klan Ling. Pemuda klan Ling itu tersenyum saat merasakan golok sucinya berhasil menghancurkan energi pengekang yang ada di belati milik Qin San. Namun senyum di bibirnya belum menghilang, dia merasakan angin menusuk dari arah lain. Tatapannya menajam saat melihat tinju kanan Qin San sudah terangkat dan diayunkan ke arahnya. Dia menarik kembali goloknya untuk menghalau pukulan naga milik Qin San. Ling Mo yang sudah sangat dekat, berteriak kuat saat merasakan daya hancur pukulan Qin San bahkan membuat dirinya ikut tertekan yang ada di kejauhan. Saudara Qiu, gunakan harta pertahananmu, teriaknya. Dia yakin golok suci milik anggota klannya itu bahkan tak akan bisa menghalau daya hancur pukulan Qin San. Sayangnya pemuda yang dia panggil saudara Qiu itu tak sempat lagi menarik apapun dari cincin ruang miliknya. Tinju Qin San sudah sangat dekat. Duar, ledakan besar kembali menggema. Asap menutupi area ledakan membentuk kabut tebal. Ling Mo, Wui Song, Nuan Jiu dan satu jenius klan Wui berhenti bergerak dan hanya bisa menatap kabut asap di depan mereka dengan penasaran. Mereka sama sekali tak bisa melihat apapun yang ada di dalam kabut asap itu. Wush! Sebuah golok terlempar keluar dari kabut asap dan menargetkan Wui Song. Beruntung dia tak pernah menurunkan antisipasinya. Dia mengangkat tinjunya dan memukul ke arah golok yang terbang ke arahnya. Duar! Ledakan menggema saat pukulan Wui Song menghantam golok yang bergerak ke arahnya dengan bilah yang mengarah ke tubuhnya. Tak lama berselang, kabut asap menipis menampakkan Qin San dengan topengnya melayang tenang menggenggam leher pemuda klan Ling yang sudah terlihat sangat lemah. Sebuah lubang besar di bagian pinggang pemuda itu membuat siapapun yang melihatnya bergidik nyeri. Suasana di tempat itu langsung hening, tak ada yang menyangka jika Qin San yang terlihat hanya seorang kultivator alam mulia tingkat 2, bisa keluar dari tekanan 5 pemuda dengan alam mulia tingkat 3. Bahkan sekarang, salah satunya di bawah penguasanya, di atas panggung utama, wajah Patriark Ling memerah lalu berteriak dengan keras. Kamu benar-benar kejam, lepaskan, dan biarkan dia menyerah. Atau kamu akan mendapatkan sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan, katanya. Nadanya terdengar bergetar menahan sesak di dadanya. Bagaimanapun, pemuda dalam cengkraman Qin San adalah salah satu harapan klan Ling di masa depan bersama Ling Mo. Kehilangan pemuda berbakat seperti itu, tentu menjadi kerugian besar bagi klan Ling di masa depan. Mereka memang memiliki banyak jenius, namun tetap saja untuk mengembangkan satu orang kultivator alam mulia, mereka harus mengorbankan banyak sumber daya. Melihat satu jeniusnya di alam mulia kini di ujung tanduk membuat Patriark Ling rasanya ingin murka. Patriark Sun menoleh menatap Patriark Ling yang masih berdiri dengan wajah murka. Patriark Ling, ini hanya turnamen, buat apa kamu mengancam jeniusku? Jika kamu keberatan dengan apa yang dia lakukan, seharusnya kamu sudah menolak semua aturan yang diusulkan oleh klan Nuan sejak awal, kata Sun Long. Nadanya terdengar tenang dan tanpa tekanan. Namun semua patriark di atas panggung utama yang bisa mendengarnya tahu, jika itu adalah kalimat sindiran yang menyakitkan. Bagaimanapun, selama pertemuan para patriark, Patriark Ling termasuk yang selalu diam dan menyetujui begitu saja setiap usulan perubahan aturan dalam turnamen 5 tahunan ini.
Dia terlalu percaya diri dengan jenius klan Ling, sehingga membuatnya begitu pasif di pertemuan para patriark. Di dalam arena, Qin San menyipit saat mendengar ancaman patriark Ling. Namun dia enggan meresponnya. Tatapannya malah beralih ke 4 jenius alam mulia tingkat 3 yang saat ini sedang melihatnya penuh amarah. Utamanya, Ling Mo. Lepaskan dia dan biarkan dia keluar dari arena. Setelah itu kita bisa melanjutkan pertarungan ini. Jika tidak, kalimat Ling Mo belum selesai, Qin San sudah menyanggahnya dengan kalimat cibiran. Kamu kira dirimu siapa, berani mengancamku? Kekuatanmu bahkan tak seberapa di depanku dan kamu berani mengancamku, kata Qin San kemudian menguatkan cengkramannya di leher jenius klan Ling. Bunyi retakan tulang terdengar jelas. Ling Mo hanya bisa mengepalkan tinjunya melihat salah satu rekannya kini terlihat lemas di dalam cengkeraman Qin San. Bibir atas Qin San terangkat melihat respon Ling Mo. Dia lalu melemparkan tubuh tak bernyawa jenius klan Ling itu keluar dari arena. Tanpa menunggu respon lanjutan dan Ling Mo, Wui Song, Nuan Jiu dan satu jenius klan Wui lainnya, Qin San kembali bergerak memulai inisiatif serangan, siluet naga kembali muncul di belakangnya. Nuan Jiu, Ling Mo, Wui Song dan satu rekan mereka lainnya yang melihat itu langsung bergerak serempak ke belakang, keempatnya tak lagi ingin meremehkan serangan Qin San. Mereka berempat melihat sendiri bagaimana pemuda bertopeng ini sudah membunuh salah satu dari mereka dengan alam yang sama dengan mereka. Sementara itu, di area pertarungan lainnya yang masih dalam arena besar itu, Sun Liu dan 3 rekannya mulai terdesak. Luka bahkan sudah terlihat di tubuh salah satu anggota klan Sun. 5 jenius gabungan 3 klan terlihat kembali bergerak mendekat dengan senjata spiritual mereka. Sun Liu mengepakkan kedua tinjunya mempertimbangkan banyak hal. Qin San sudah memintanya untuk meninggalkan arena jika situasinya sudah berbahaya bagi mereka. Namun dia juga tak ingin meninggalkan Qin San sendiri berjuang sendiri untuk klan Sun di dalam arena ini. Saat dia masih terus berpikir, 5 jenius gabungan 3 klan sudah mendekat dengan pedangnya. Sun Liu dan 3 jenius klan Sun lainnya ikut bergerak untuk menjauh sambil mengeluarkan senjata spiritual mereka. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.